Pokoknya kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Quran syukur-syukur maknane iku anut Quran, nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya. Wa Qur'an seperti apa? Seperti wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebut wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil juga. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Dadi akhire kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdar apa? Masdar apa? Inzal. Ya mosok masdar mun mikir lho, cowok. Tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam tanzilul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi ini repot. Tugale kok ngene. Kalau nu kadang ya mangkel kita fikih, tapi mangkel apik. Sing darani mufti itu sebetulnya, menuso kan. Jajal ke sekarang kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti itu paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kayak pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti iftaan. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni Allah memberi fatwa begini orang tahu. Padahal aku ngerti asli ini ngono oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa kan. Nganu wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Jadi sakjane iku ya sebenere iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Dia nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Ya nak tanzil karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora roh. Iku nyekel mushaf, iku ra usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh
mahfud. Quran yang di lauh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka gitu. Mereka sing ahli ijtihad ya maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawe bangun nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun, itu pancen Quran sing lauh mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing lauh mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungono ya, jadi sing lauh mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirafil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di lauh mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di lauh mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirrabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terus aneh apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita, karena Quran yang di lauh mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di lauh mahfuz. Ya Quran sing di lauh mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Nek sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nek sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin kudu dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eleng-eleng ya. Jadi Quran sing di lauh mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Yang dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Niku sing di lauh mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di lauh mahfuz ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la ya masuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Ya, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Soalnya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di masdarno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu wa nuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di ajli karena are sebab kasuali saiden kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana nuzilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wakis menuti sing sak bagian nazala tumurun apa kisem akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa pertanyaan tertentu. Waktu tatabalan teman-teman neliti sapa ulama al-kisma ing bagian atsania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fi ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen.
Wa asharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin Asyuti. Seberapa menit? Kiai yang diatur dul sodok dulu. Bro, 16 menit, suwi tuh. Mau menit 15 menit, 16 menit. Mau nganggur. Mau ngeblok terus. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai kibam nerano faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap dalam amal fawaidu utai berapa faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sanging fawaid ma'rifatu wajib sumati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabin nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mau ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah mengkritik dunya terus muni, terus ke dunya akhirat tok ora usah bakas dunya. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian pamenan nasi mayakul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kira jera apa-apa, kira ya lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha lha opo ke njaluk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya wis mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso ki langsung waqina adzabannar. Jadi lah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu njaluk dunya. Terus sampai Allah delingno, laopo. Maksudnya laopo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas dunia itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nek ndane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Sisi kuwais Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik, mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang donga suwi. Andalan is wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Waqina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu orang kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas kon njaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nak iso ya waqina napa adzabannar. Tapi kita ora yakin kena waqina adzabannar. Kita kowe lah dhe yakin Mas, kudu koyoke kudu jeblok sik. Lho aja ngono pangerane Maha Rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca waqina. Ngeti jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita adzabannar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga ono pertanyaan. Mau ke liwat di, mbok liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, lho gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono.
Orang nen rokok. Jadi ana wali ketemu wong biasa. Wong biasa nen rokok suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh, ngerti-ngerti mergo kalbarkil khotib sret terus tok swarga. Sing sitok nen rokok sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nek iso balik. Repot bos. Ora iso munggah. Soale kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fit dunya hasanah tenanan. Kok bayangno di dhuwit di mobil di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen rokok loro lho. Lho kita eling nang mumpung urung. Loro nen rokok. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayangno tok coba jajal terus iku iso bayangno ke menek. Nah seblok kan. Ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga waqina. Bulan baleni pas mangan nih. Barik lana fi ma razaqtana. Muga pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya opo apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Iku apa barik lana fi ma razaqtana. Wakin. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini loh. Gak ada ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai koyo kula ni korban, kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu? Cara kowe dadi kiai terus sih. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun mudalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Quran. Mergo li anal ilma Quran sate ngerteni bisa babi kelawan sebab iku yurisu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak Recep berikutnya nu libur nggih kula libur ngaji teng mriki tapi tetep ngaji teng omah Sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Sing jelas biasanya Recep niku khole bapak terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Kula suwun ampun gampang nyimpulno dawe Allah, dawe Rasul termasuk dawe ulama karena ilmu itu jelimet apa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin kadang cara wong awam darani sifatu apa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dienggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah. Dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wakur rotu aini fi sholat senengku nak sholat. Saya gak, waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanak-tanak itu kurung wadan. Waduh lagi turu kok wes
Bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggur krungu adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah itu mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bales notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok meneng itu. Arikhna ya Bilal, arih ngekek istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok meneng nak salat. Kon ngono ta. Ya ora ngraiso ngono. Ya pantese ra ngono ora nabi. Salah satu jerok-jerok pun Al-Fatihah. Jangan sampai karena kita banyak dosa kemudian merasa tidak layak jadi hambanya. Lho kowe ngerasa layak tetep kawulane napa? Pangeran. Digelem ra digelem ya faina tadzabur ke mlayu ning diwae ora iso menghindari status ubudiyah, status kemawula. Lah nek kowe menghindari pangeran iso ora iso, gelem ra gelem kudu balik wae. Napa? Balik wae. Paham nggih? Lah nek sampeyan takok engko balik nang gak ditampa. Lah sing muni mesti nampa pangeran, dadi kira rasa kuwatir, paham nggih? Sing muni mesti nampa napa? Pangeran. Dadi gampangane sing umumno pangeran dhewe, paham? Iku ora gaweane ulama, ora gaweane kiai, ora gaweane nabi, tapi pangeran dhewe sing umumno, kawulaku sing wis tau bedik-bedik, kowe setiap saat balik tak tampa. Nah, setiap saat balik napa? Tak tampa. Nah, makanya itu secara teori yang prinsip, yang permanen bahwa manusia itu ila yaumil kiamat sampai kapan saja statusnya tetap kawulane Allah. Sehingga sesuatu yang tidak permanen kaya dosa itu tidak bisa menghalangi ubudiyah. Sudah begitu kata yang ngarang hikam ini, nak caranya optimis nganggo matematika, jangan-jangan itu dosa terakhir bagi kamu. Jadi cara teori hikam ora ono suul khotimah. Jadi luwih nyaman. Jadi misalnya Ruhin bar dosa kok mate, alhamdulillah terakhir sudah dosanya. Jadi caranya suul khotimah, alhamdulillah selesai sudah dosanya. Artinya hikamu penuh optimis. Jadi kowe nek ndelok dosa nganggo model hikam ora ono kamu suul khotimah. Mulane kowe anggere jenazah mesti wong apik. Mulane cek wong penjahat kaya apa nek wis mati mesti wong apik karena akhir dari kejahatannya. Paham? Mulane nek ana nyeksani wong apik ya apik. Maksudnya dengan kematian ini maka dia sudah jadi orang soleh. Wis gak nyolong meneh, gak gendho meneh, dan tidak kriminal meneh. Artinya ketika orang itu mati dalam keadaan dekne nakal, orang kowe ora usah ngukumi suul khotimah. Anggap bae terakhir dosa yang dia lakukan. Ya ono. Ulama sing waras ngoten ya. Ya ono. Oke, ora usah protes. Lho ilmu kula ora ngoten. Lha iku resikone goblok, paham. Kira usah protes aku. Lho iki ilmu kula gak ngono kok. Iku resikone napa? Goblok. Oke, ora usah protes, paham. Lah saiki tak nekno kelas. Cara pandang gitu itu hentikan napa? Hentikan. Misalnya kene kowe mati pas ngambung bojone kok. Tapi ora harus sing gelem. Iku butuh kelainan. Geleme butuh apa? Kelainan. Niku jadi cara pandang itu gitu. Jadi makanya teori suul khotimah itu teori yang secara syariat memang populer, tapi sebetulnya tidak semua ulama sepakat. Memang itu baik untuk takhwif, artinya untuk nakut-nakuti orang supaya tidak melakukan dosa itu baik. Tapi sebaik-baik teori ini batal secara hakikat karena pada akhirnya Allah itu Maha Pengampun. Pada akhirnya status kehambaan itu tidak bisa hilang. Apalagi teori hikam ini sesuai doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarin doa gini. Allahumma jalil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, kehidupan ini jadikan ziyadatan li fi kulli khairin. Pokoknya kalau nak ijek urip anggap mawon kalau ijek iso sangu ngamal apik. Tapi wal mauta rohatan li min kulli syarri. Dan anggap saja ya Allah kematian saya adalah bentuk segala keburukan saya mesti berakhir. Jadi cara pandang jadi kenapa mati rasa nangis kan? Jadi apa mati? Ya Allah berakhir sudah semua kejahatan saya dan berakhir sudah semua kesalahan saya. Mergo kula ampun mati. Kula boten mungkin Gusti kakean tingkah teng ora-ora mahsyar. Nak ngono yo gampang ya urip paham. Itu pentingnya ngaji wong waras ngaten sampean ben roh. Jadi sebetulnya muamalah dengan Tuhan itu harus penuh keyakinan, penuh kenyamanan. Ora kok aku ngajari sampean dosa, sampean nek masalah dosa urung tak ajari wis dosa, paham? Kula kadang diprotes ge tiyang-tiyang Gus ngoten ngajari wong maksiat. Wong maksiat iku malah sing ora tau ngaji aku.
Artinya zaman maksiat itu orang kenal aku, iku maksiat terus diajari do pinter, paham gitu. Justru ngajiku ngajari wong sing tau maksiat ora usah terus-terus balik-balik. Pangeran cek nampa pintu to. Utek nek saya lek ngajaran udah suudon, yo padune dekne ilmune terlambat. Dadi dekne sane suudon. Isane napa? Lho maksiate sampean apa ono sing ora tak warai. Aja pinter dhewe-dhewe. Ayo ono sing maksiate ora tak warai. Aja pinter. Ayo mahasiswa do pacaran apa aku tau marai. Sing marai sapa yo? Ayo papa sing SMS-an sing marai sapa yo? Pinter dhewe. Oh, kiai didelok-elokno. Kiai ku anane ngajak wong balik ning pengen. Jadi misalnya kiai pangeran moho pengampun kabeh dosa itu sepuro ora ngajari maksiat. Ngajari wong sing wis kadung maksiat iku ngadepi wong wis kadung kabeh. Dadi kiai ngadepi wong sing wis ora usah sok suci kowe ngadepi wong sing wis kadung napa? Ya masih ada kelas-kelasan to. Sing kelas berat ya ana kelas ringan, kelas menengah ya macam-macam. Tapi wis kadung intine sapa? Jadi kalau dengan teori ini, kemungkinan su'ul khotimah, artinya gini loh, kalau zaman sampean hidup itu dengan Allah itu nyaman, husnudzon be pangeran. Bahkan andikan ke mas mati kok pas dalam keadaan maksiat, cara lahir dalam keadaan maksiat. Iku nek kowe penuh dedikasi be pangeran penuh husnudzon, misalnya ke mas mati sing dilalap pas maksiat. Gusti alhamdulillah, kok jenengan akhiri Gusti. Cara mboten mati bisa berlanjut. Lho ono takdire lho, Bang. Iya kan ya. Gusti kok jenengan akhiri sehingga mboten berlan. Jadi kajian Nabi itu luar biasa cara didik optimis. Jadi Nabi itu mengajarkan kita, ya Allah jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, merupakan modal fi kulli khairin. Jadi kamane gue tambang amal. Gue tambang napa? Amal. Tapi wal mau taruh hasan li min kulli syarrin, dan kematian itu menjadi akhir dari segala keburukan. Mana misalnya sampean takut, tapi nak mati bojoku rondo urip nelongso. Ngono wong ngono bojone nelongso apa meneh ditinggal napa? Iso wae entuk bojo sing luwih tetek, luwih napa? Kulo nganti saniki termasuk kiai sing rawati mati. Kocok-kocok wis repot. Gus jarang Gus ulama ono kaya sampean, mau nak mati ra ono. Aku zaman urip wis longko apa meneh mati. Wah, aku cek urip kaya ulama kaya aku kangelan mono sapa? Mati kowe ono ae. Wingi kula ketemu kanca. Dekne saking wedine pangeran. Perasaane dekne iku pokoke kiai ngalim sing wali kok sowan mbek kula. Gus kula ndonga njuk mati bolak-balik. Iki sudah 3 kali ketemu malaikat Israil. Wonge khusuk lugu. Wah, matane wong. Biasa ketemu santri-santri sekuler ning Yogyakarta terus ketemu wong. Jadi sauri-uripe tirakat. Mau kepengen mati no, paham? Mau kepengen mati no, mati no. Terus mimpi ketemu malaikat Israel ping napa? Ini cara jenengan saya kan udah mati, bareng lagi ke alamat es grogi. Kayak gua aneh-aneh wae ya. Tak cerita. Ngono jenengan kok pede wae lho, ya beda kok. Aku wis ora urusan wis. Urusanku mbek pengen. Israel mau utusan, mau napa? Utusan. Lha opo kowe darani Israel sing mateni pangeran terus pemanasan bareng malah lha opo? Aku wis pokoke terserah pangeran, ora kepen mati, ora kepen urip, ora kepen popo, wis pokoke terserah pangeran. Orang dene iki ada ketemu malaikat Israel, ketemu liyane ya kena. Juga sudah mati juga boten, tapi wis mulai grogi. Ketemu santri sing cek khusus-khusus ku aneh-aneh, takokane ku aneh-aneh. Ngipi dituwak wil sepine macam-macam. Ya itu tapi ini secara ilmu begitu ya. Hikam ini kitab yang dipakai seluruh ulama seluruh dunia. Semua pondok orang-orang alim itu pakai. Sebenarnya hikam itu menanamkan supaya muamalah dengan Tuhan itu nyaman. Kalau kamu hidup, anggap saja tambang ziyadatan fi kulli khairin, tambang melakukan kebaikan. Kalau kamu mati dan kamu dalam keadaan buruk, belum tobat, anggap saja akhir dari segala kejahatan Anda. Akhir dari potensi kesalahan Anda. Paham ya? Jadi kena mati siap seridakno. Ya Allah, berakhir sudah segala kesalahan saya. Alhamdulillah Gusti, segalanya sudah berakhir. Kan nyaman. Jadi ketemu pangeran, kok wani mati? Gusti, sause kula penggali urip kula niku potensine salah. Jadi dengan kematian maka berakhir. Pangeran kan seneng. Ya kan cocok. Wah. Ini nek ngono ya gampang urip, no?
Jadi kalau ke dosa, anggap saja kue dosa terakhir bagi kan. Selama ini cara pandang orang, misalnya wong mati pas maksiat kan dianggap suul hati. Mungkin secara teori syariat ya, teori syariat itu begitu. Hanya teori syariat wong mati ini misalnya krono mabuk, minuman keras terus mati. Mungkin secara syariat kita mengatakan nasibnya CLE, mati ini pas nopo mabuk. Tapi itu kan teori syariat saja. Sebetulnya secara teori sosial, misalnya wong itu bikin keresahan, biasa malaki, wong biasa nyolong. Secara sosial kan ya untung dong ngomongin. Penyakitnya wis berangkat, penyakitnya wis napa? Ya tapi misalnya sing berangkat iki pisan di kesadaran, terakhir di kesadaran. Mari kadang terakhirlah dia ini siap mati. Malah pangeran diprotes toh, wis minum iku dosa cara syariat. Dekne protes sampai mati, ora siap mati, protes dia gotok-godare. Pangeran berarti dosanya kan loro, dosa syariat, ambek dosa napa? Hakikat, dosa protes. Ajane ora protes malah apik. Misalnya pe mabuk, muati pas mabuk, Gusti kula mabuk pas mati ki Gusti cocok mari mabuk malih. Sajane ngono ya. Nggih Gusti cocok mari napa? Mabuk malih. Iku hebatnya Kanjeng Nabi. Jadi dari awal Nabi cara pandang napa? Nah al hayata iku ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan tradisi ini harus kita kembangkan. Tradisi hubungan nyaman dengan Allah itu harus kita kembangkan. Kalau gak ada cerita-cerita termasuk yang teng Ihya. Ini betapa pentingnya di tradisi husnudzon, ruang husnudzon. Walhasil Nabi Isa itu seorang nabi, ruhuwah wa kalimatur, nabi khusuk. Jadi Nabi Isa ora kaya Nabi Musa, saurip-uripe buantan terus bulet. Nabi Musa nabi tapi bulet. Sing protes pangeran. Nabi Isa nu khusuk. Khusuk terus simahnya bagus, hanya orangnya standar terus simahnya bagus. Ya ora tau misoi tiyang, guys. Dia istiqomah, guys. Beliau itu baik, perilaku. Secara Kiai Jawa khusuk. Dia itu punya 70 pengawal Hawariyin. Gue ganteng-ganteng, tiang Hawariyin itu ganteng-ganteng. Gue ganteng, ngirainnya resik, ora tau nyabur atau ngeflash, pokoknya tiang soleh Pak Rosi. Walhasil itu ada begundal di kawasan situ. Yang terkenal sekali kalau dia itu begundal, tukang mabuk, tukang macam-macam. Ketika melihat rombongan Nabi Isa dengan Hawariyin ini, si begundal ini spontan itu haru. Sehingga dia tidak sadar itu tahu-tahu ikut jalan bersama kelompok nopo Hawariyin, kelompok yang soleh-soleh. Nah, di antara wong Hawariyin ono sing risi karena merasa kelompok wong soleh, kelompok wali lah kemban. Dijejeri wong nopo begundan niku risi. Risi kok resah nopo. Merasa ulama dijejeri wong ora ben. Dadi ngerasa ora nyaman. Ternyata apa yang dilakukan Allah? Jarene Allah saat itu kan masih ada nabi sehingga ada informasi langit. Ya, saat itu masih ada nabi, ada informasi langit. Matun, jarene jeng. Masih ada informasi langit. Terus Nabi Isa dikei wahyu. Ngene ora Mas Rumen. Isa, kandhani wong iku. Nggih, walimu sing risi iku kandhani. Saiki begundalu tak angkat dadi wali genteni dekne. Dene tak angkat dadi wong biasa, liap tadi al amal. Dene amali zero no. Kon mulai kon apa? No. Nah, itu kata yang ngarang Ihya, termasuk beberapa ulama ahli hakikat mentakwilkan. Nilainya Allah pada si soleh ini bukan risinya, bukan apa? Risinya. Tapi ternyata Allah tersinggung karena dia menutup rahmatnya Allah dan maghfirahnya Allah. Dari Allah kau doning isangen. Aku tersinggung dari pangeran. Aku tersinggung, aku itu pangeran, rahmatku ditutupi, rahmatku dibatas-batasi. Dengan dia risi wong nakal mlebu wong apik dari ternyata cara pandang Tuhan dia niku risi. Si wong saleh iku risi, pangeran tersinggung. Wong iku wali tapi kurang ajar. Wong rahmatku dibatas-batasi. Maghfirah kok dibatas. Kamane maghfirah kok diatur-atur dene. Ternyata pangeran tersinggung. Pangeran apa? Tersinggung. Gamane ketika aku wis ngekeki hidayat ning begundal iku duwe indikasi apik sampai dene isek mahabbah sauk bronto ning wong saleh. Malah sing wong saleh iki risi. Paham wong saleh napa? Lah itu yang kita alami sekarang. Makanya ini saya ceritakan sekarang ini sudah penyakit. Sekarang itu banyak orang-orang saleh sing risi kancanan wong nakal. Padahal ketika wong nakal setengah sadar marani wong saleh karepe kepen setengah tobat. Memang ya lagi setengah. Main kadang kumat. Tapi minimal ketika setengah kowe kudu yakin nak maghfirah Allah tetap luas, rahmat Allah tetap napa? Luas. Jangan malah kamu batasi. Orang mungkin mau kowe diparingi tobat pangeran. Orang mungkin jadi pangeran wis apa. Ternyata pangeran tersinggung. Mergo hak kepangeranane diganggu.
Dan itu sesuai hadis sahih. Ini ketika Imam Muslim diriwayat, "Man dzalladzi ta'ala ala fulan Allah asfira lahu faqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amala." Sapa wong sing wani sumpah-sumpah nak aku ora bakal nyepuro si A si B. Nak pancen ana sing sumpah-sumpah ngono, wong sing disumpahi serapa iku malah dosane tak sepuro. Wong sing dosane napa? Lah Nabi ngendikan ngoten berdasar trauma sejarah. Nabi ora wis nabi. Di Nabi sak ndure kiai, paham to? Nabi sak ndure, sak ndure mertua, sak ndure macam-macam. Ade. Kudune patute Nabi ku mandi. Sak ndure Gus. Lah ini semua sak ndure kabeh. Itu Wahsi, nggih. Wahsi itu rak qatilu Hamzah. Wahsi itu pembunuh sinten? Hamzah. Dan saat itu Said Hamzah itu ahabun nas ila Rasulillah. Ahabun nas napa? Ila Rasulillah. Kanjeng Nabi oleh maksudna Wahsi wis entek ngamuk. Bahkan Nabi itu janggal sampai ngendikan kaifa yuflihu qaumun. Ndak mungkin kaum sing memperlakukan begitu ape bejo. Gamane ape untuk hidayah. Malah dadi asbabun nuzule la salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Mat, kowe ora iso nutup rahmatku. Terserah aku. Wong iku tak siksa tak kei hidayah. Malah Allah ngekei hidayah sinten? Wah. Dadi pangeran Nabi Muhammad is nabi. Ku maksudno malah dilingno pangeran ora iso mat. Nek soal ke ngatur-ngatur aku tetep ora iso, aku pangeran. Wong sing mbok pasutno iku malah diparingi napa? Diparingi napa? Hidayah. Jadi Kanjeng Nabi ngalami dua tragedi sing nunjukno nek nabi ya nabi tok ora pangeran. Ketika Nabi sangat ingin Abu Thalib untuk hidayat malah diparingi. Ketika sangat ingin Wahsi untuk azab malah untuk napa? Hidayat. Mane kalau jadi kiai tenang mau. Artinya tenang maksudnya ya rapati wani, dongane rapati wani buan. Lah Nabi Muhammad yang ngalami ngono. Jadi mulane kula niku mun mutusno ning ngarepe pangeran kula beberapa kali salat hajat. Mumpun Gusti pokoke kula ngati mati pokoke ajaran wong kudu nyaman mbek jenengan maca tasbih mbek jenengan. Ajaran donga iku riskan. Donga-donga ketok ngobos kaya ketok ra keren. Pemanten kadang salah alamat iku mau batasi rahmate pangeran. Nak maksudno batasi rahmate pangeran, paham? Nak dongano hidayat marahi pangeran. Barno wae malah enak. Itu senapa bar. Lho soal kula tetep donga iku nunjukno kaku kawula, paham? Nek cara tasawuf donga iku ora kepen disembadani, muk nunjukno nak kawula. Ini penting kalau ceritani teng mriki. Terus sebetulnya cara pandang orang-orang yang para pangeran itu penuh optimis. Penuh napa? Optimis. Sehingga kalau orang buruk itu mati dan kita secara lahir monisul khotimah oke lah. Kalau memang standar orang banyak mengatakan itu soal khotimah, ya oke lah kalau standar hukum ada. Tapi sebetulnya secara hukum sosial itu bagus. Misalnya orang nakal, begundal, pegawainya malak, pegawainya nakal, terus mati. Secara sosial orang kan juga untung toh. Karena akhiru syarrin minhu, akhir dari keburukan dari dia. Lu si dia ini andekan dekne legowo, di akhir hayatnya legowo. Gusti saurip-urip kula kok zalim, nakali wong, zalimi wong. Ini saat terbaik Gusti karena berakhir segalanya. Lu mau dekne ngono malah apik lha paham. Kok malah kecet-kecet mau mati, paham nggih? Mergo kepengin baleni nakale men. Nah, lha iku mari perkara. Paham nggih? Lah akhirnya tetap mati berarti terakhir cita-citane dekne kan kepengin urip nakal meneh toh. Sajane pas iku langsung legowo kan lebih bagus kan? Lebih napa? Bagus. Itu luar biasa. Jadi ulama riyen itu gak ada cerita-cerita ngoten. Makanya Nabi pernah ngendikan aturan syariat. Kamu jadi orang itu harus baik. Kalau bisa membaiki orang lain. Ada sahabat tanya, kalau saya tidak bisa ya Rasulullah. Ya kamu nolong orang pakai tenaga kamu. Kalau tidak bisa, pokoknya terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka adin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sifat potensi jahat kamu itu jangan sampai kena manusia. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Iku wis dadi sedekah. Wis dadi napa? Sedekah. Misale wong kan iso ngukur. Misale biasane wong saleh iku di penyakit gremeng mbek hasud. Wong wong begundal di penyakit misoi mbek nabuki wong. Namu balik di penyakit melepuk. Wong sugih kadang di penyakit medhit, wong kere kadang di penyakit drengki kan iso ngukur dirinya masing-masing. ABG di penyakit pacaran misalnya, semua kan iso ngukur masing. Jadi misalnya kue pacaran terus orang nganti kasil kawinnya, alhamdulillah Gusti, untuk kula rak musibah tenan. Untung untuk wong liya. Jadi anggap ae untuk kue napa musibah. Jadi dengan rantok kue berarti musibah itu tidak terjadi. Kira dadi kiai yang ngono.
Iso wae kursi kalau ada tiga nyesatno tiyang pun alhamdulillah kok boten dadi kiai dadi sesat piyambak ora ada. Sesat piyambak ora apa? Ada. Baik. Jadi itu tidak apa-apa, itu penuh optimis. Dan saya melihat di beberapa kitab tasawuf itu cara pandang mbek pangeran ngoten niku, muamalah ngoten. Sehingga segalanya nyaman. Segalanya napa? Nyaman. Jadi cerita tentang Ihya, tentang beberapa kitab tasawuf itu ngoten. Sehingga wonten cerita ngeten. Karena teorinya Nabi tadi itu takuf fusar roka'anin nas, niki cerita ilmiah. Oh nek ora di dhuwit den ngakoni ilmu ki, sampeyan dadi wali murah meriah, tapi tetap napa? Wali. Ya ana cerita ngeten iki. Mbok bener mbok ora tapi masuk akal. Mergo tadi resepnya Nabi kan takuf fusar roka'anin nas. Potensi kesalahan kamu itu hindarkan dari manusia, jangan sampai kena. Kalau ana wali nak rino poso nak bengi tahajud. Wah, pokoke nganti bileng. Wah, sebetulnya ibadah. Jenis Mustafa aku pernah kesel. Walhasil dia takut mbek pangeran. Gusti, orang sesoleh saja itu apa ada? Wali yang setingkat saya. Mergo dia ngerasa ibadahnya sepol-polan. Didudono, ana rukun. Bareng rukun didelok, pundakane turu. Dene melek mau pendak salat fardu. Pendak salat apa? Turu. Gak terima wali. Takut mbek pangeran. Gusti. Prino ya ora poso, bengi ya ora tahajud, pegaweane turu kok sak level mbek kula. Ya takokno wong, ndekne turune kro. Ternyata dijawab ini malah ning dadi wali iku gampang, di ilmiah gampang. Terus cerita. Ciri utama wong saleh ora ninggal barang mungkar. Ciri utama wong saleh ninggal barang mungkar. Dan turu itu paling efektif untuk meninggalkan kemungkaran. Wes kowe melek lah lho maca poso, ora wong wedok ora apa tetep ijo, cek bingung. Merangi ati cek bi. Ora wong wedok ora donya, ora menungso, ora wong mangkelo. Rawong mangkelo kadang kepengen misoi, rawong wedok kadang kepengen sahabat, rawong sugih kepengen drengki, rawong larat kepengen nyepelekno ruwet melek napa? Ruwet. Lah turu iku dianggap efektif meninggalkan semua Jadi turuku tak niati meninggalkan segala napa? Kemungkaran. Nah, dari wali ibadah, bolak-balik ilmu lebih unggul dibanding ibadah. Jadi modal turu wae. Mulane ning kitab-kitab kuno ana cerita ana wong bodho ibadah dibaro mbek setan, tapi sing turu malah dikipasi mbek setan, ben turu terus. Sesuk malaikat kan takok, lho kok aneh, ora godho sing salat kok godho sing turu. Ala salate rasa. Dari setane, ala salate rasa. Lho bukane mbek sing turu lho iki tak tangi bener bahaya iki. Ya cerita. Jadi tangi apa terus mulang apa? Jadi luar biasa. Jadi betapa pentingnya inti dari takwa itu kan tadi kan meninggalkan kemungkaran dan turu tentu dianggap efektif. Nah, mulane sing wis uripe ra jelas. Uripe ra jelas timbang melek nambahi kasus. Paling gak ini lho ning keluarga iku nak seorang bapak gak kerja nak melek ngentekno sarapan to. Ngentekno sarapan lah memberi kontribusi. Paham, dikongkon nyapu bojone tersinggung daripada sekere men tersinggung wae tok turu, paham. Paham, jadi kitab ini memang luar biasa. Manusia ini ganti pasal itu tadi ya masalah dosa. Ini masalah rojak. Idza aradta ayyaftaha laka babar rojak, fasyad ma minhu ilaika. Wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi fasyad ma minka ilaihi. Artinya ngeten ya. Pada faktanya kita ini kan sering sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Juga kita ajak Jumatan. Nak sholat di madhep kulon. Semoga apik lah kami dhisik muni mustaqbilal. Lah ana melarat yo kadang kepen nulung ora kesampean lah tetep kepengin. Ana wong alim kepen hormat ora kesampean lah pokoke kepengin iku wis ngamal apik kabeh. Semuanya tuh ngamal apik. Tapi sebetulnya semua proses ngamal apik ini kan kita tidak yang menciptakan, tapi murni kehendak Allah. Jika kalau kita ingin rojak, anggap aja Allah lah yang menjadikan kita iso sholat, iso zakat, iso haji. Nak wong melarat ya iso sabar, iso macam-macam. Jadi buktikan bahwa semua ini tidak kamu inginkan. Tahu-tahu kamu didesain demikian. Sekolah matur ngerti-ngerti takdir mondok. Ya mantune kiai, putu kiai, semuanya takdir. Pokoknya saksikan semua rahmat Allah pada kamu. Sehingga dengan demikian potensinya ada terus. Potensinya ada terus. Misalnya ngeten, kalau sering ngeritik tuh ning santri-santri. Santri itu nak hizib nasor. Itu sawangane ora mandi santai itu mergo hizib nasor. Misalnya sekarang saya maca hizib nasor.
Dari kiai musuh akeh sing nyantet akeh. Aku selamat mergo maca hizib nasr. Utawa di jimat, kiswah Ka'bah atau tuku jimat macam-macam. Sebetulnya dari teori itu doa dan itu khazanah itu tidak ada masalah. Tapi pertanyaan cerdasnya akan begini, dan ini model ilmu hakikat. Kowe duwe hizib nasr sak cepet-cepetan umur 18 tahun 17 tahun, paham tuh? Sedurunge aran duwe lha terus selametem krana apa? Krana Allah. Begitu juga masalah rezeki. Sausé ke dadi PNS, iku sawangane rezeki krana ke PNS. Sausé di pekerjaan tetap, sawangane krana pekerjaan tetap. Lho kowe dadi PNS sak sausé umur 20 tahun. Lah mangane mak mulai cilik. Mangane mulai berarti rezeki ya sangka Allah. Mergo aku mergawe Gus. Lah memang kene kandungane mbok mergawe apa? Ya iku wis dadi rezekimu. Ciri utama rezeki ya dadekno kowe urip. Ya meneng kandungan ya wis napa? Urip. Nah, dengan beberapa pola berpikir bahwa semuanya dari Allah, kita akan optimis. Kita akan apa? Optimis. Mulane jare sing aran hikam nak pas umat jadabe. Falaisa gunaka ikhlasu ahwalin wala amalin. Ning arepe pangeran ora ana ikhlas ora ana ngamal. Artinya ngeten ana ikhlas ora ana ngamal. Misale bak salat. Usolli kula salat ikhlas Gusti kersane jenengan tampa. Ciri utama ikhlas itu kan kabeh terserah pangeran toh. Ya sudah itu maknanya ikhlas. Buktinya begini. Sayyidina Umar ku gentuk. Umar gentuk. Semua sahabat sing mantan kafir gentuk. Nah hidayat krana ngamal soleh lho, zaman kafir ngamal soleh apa? Wong jenenge wae apa? Kafir. Jadi kamane apa meneh kowe-kowe ini wis santri, kudu penuh optimis. Kamane ne? Gusti elek kula ndek modal ngamal. Ya mau salat madhep kula nek kadang wiridan. Wong kafir ku akeh sing tuh hidayat iku modal apa dadi? Ya modal kersane apa? Jadi kamane hikam mari kowe nek kepengin penuh optimis be pangeran, seksekno to, sekseni reputasine pangeran yang selalu mengasihi kamu, ngono kaman. Saksikan reputasi Tuhan yang selalu mengasihi kamu. Ya contoh gampang. Zaman kita lugu, cek ABG, cek goblok, iso urip yo ono sing seneng. Justru dengan sama kacone iki iso seneng. Bocah puber-puber, ora karepe urip. Kowe iku iso seneng, ketemu kancane wis seneng. Padahal sampeyan awis tuwa, ngono kok tau ngono dhisik. Paham? Ini artinya apa? Mergo pangeran desain ngono. Tak puber diparingi seneng ngono, nek wis tuwek diparingi seneng ngono. Ya juga begitu. Intinya kabeh kok kersane apa? Malah dari sing aran hikam, umpama ikhlas, umpama ibadah dadekno sebab hidayat. Nek ngono wong kafir ora ngaran untuk hidayat. Tak cilik ora ngaran untuk hidayat, ora ngamal. Pokoke walhasil ra sida kabeh. Ora sida kabeh. Laisa hunaka malu amalin wal ikhlasu abilin ning ngarepe pangeran ra ono ikhlas ra ono ngamal. Makanya fajat ma minhu ilaika. Seksene apa sing saking Allah ning ku. Ya kita kula lah ngrasakno. Misale kula cilik ya ora dicita-cita ben dadi ulama. Ya sudah tahu-tahu ditakdir deh bapak ulama terus kula didadekno ulama. Ya tapi bapak kula ora dicita-cita mungkin bae sudah gitu. Paham ya? Terus ini penting kula aturaken karena kalau kita ngadalo ngamal itu nanti dungam ramanti mergo kurang memenuhi syarat. Kurang khusyuk, kurang ijazah ya dene. Sanate ora mutasil. Pangeran ora butuh sanad, paham? Pangeran ora butuh napa? Wong masalah hidayat prosedur orang kafir agak ngarah wong kafir itu hidayat. Mergo orang di modal ngamal, orang di modal napa? Ngamal. Ya bajingan akeh sing tobat. Apa wiridan sik sedurunge tobat? Ayo boten. Lagi cari hikam, saksikan reputasi Tuhan yang selalu memberi pada hambanya. Dengan demikian kita akan penuh proses. Tapi kena lagi kepengen khauf, kepengen wedi pangeran. Sekseni kelakuanem kurang ajaran ning arepe pangeran. Misale diparingi mangan pangeran yo karepe ben digo ibadah, malah digo gendong. Diparingi cangkemmu kon wiridan malah go misoi wong. Misale digawe wedinan ben sopan malah wani. Ya wani sapa ya den. Pokoke walhasil iku terus. Jadi kalau kamu ingin sedang ibadah khauf, sekseni kelakuanem ning ngarepe napa pangeran. Misalnya tidak sesuai desain awal, tujuane manusia dikai rahmat dan ibadah, dikai rahmat dan berbagi, dikai rahmat dan syukur. Ternyata malah kemrungsung, malah macam-macam. Tapi dengan teori ini sebetulnya yang paling mudah tetap roja, tetap apa? Roja. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya, lalu seorang muslim itu baik roja atau baik khauf? Kata Imam Ghazali, kalau bisa seimbang ya baik dua-duanya. Tapi kalau milih satu sebaiknya roja.
Karena bagaimanapun teori umumnya Quran adalah orang disuruh syukur dan roja itu yang paling mudah mengantar orang menuju apa? Menuju apa? Syukur. Lho kula ngrasakno. Kula ngrasakno tenan. Misale kita jadi kiai cilik, kan ya ada potensi salah. Berarti kira usah nyesal jadi kiai cilik. Berarti ya Allah alhamdulillah jadi kiai cilik, skop kesalahan saya terbatas Gusti. Pokoknya deloke penuh optimis dengan kita jadi kiai cilik, skop kesalahannya napa terbatas. Kira usah gear, tapi manfaatnya kan ya terbatas ya. Kowe delok sisi tingkat kesalahane, sekupe juga napa? Terbatas. Lah iya monggo iki gede sekali salah rak sekupe lebih lho. Lan kula urip tak nikmati. Lan kula pun siap-siap nih. Gusti kula nek cek mulya ono sing ngaji ngaji. Jek nek kula pun jatuh ora ya ora tak pikir tuh. Ya kula nggih nikmati. Sampeyan jangan ngira kalau santri saya bubar terus saya menyesal. Nauzubillah min syarri dzalik. Iso wae malah seneng. Wae sami mawon tenan. Nek wae bubar ben bubar, wae seneng nggih ben apa? Seneng kabeh kersane pangeran. Malah enak to. Ibadah dhewean karek sabar. Ora usah mulang, ora usah kangelan Pak Bis. Malah enak to. Malah tengok bojoku kula tak omong, sampeyan nek makem ngono malah seneng kok malah repot. Ora usah ngebis, ora usah kangelan, ora usah motokopi kitab. Ora usah golek halaman, ora usah ketemu rukun sing ra jelas, malah enak. Dan orang mukmin yang begini ini yang dikagumi oleh Rasulullah. Di suatu saat Nabi pernah ngendikan, "Ajaban li amril mukmini, inna amrahu kullahu khairun." Sungguh menakjubkan orang mukmin itu, segala yang terkait dia itu pastilah baik. In asobathu na'ma sakara fakana khairan lahu. Wa in asobathu napa dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh orang mukmin itu luar biasa kata Nabi. Orang yang selalu dua sisinya baik. Kalau dia dapat nikmat syukur yaitu khairan lahu, itu bagus. Kalau dia dapat ujian dia sabar yaitu bagus. Sing mari kasus kan wis kadung keliru kan untuk nikmat sombong. Bareng untuk balak nyanyi. Wong mari kasus kan iki elek dua-duane kok salah. Lah kula alhamdulillah mukmin sing pertama wae. Ayo kula tenang mawon, urip niku tenang. Kula mulang teng sarang pondok paling eling nggih tenang mawon. Kaya mulang nggih mulang. Kadang nyebar nggih ngopi tak kok Gus kiai kok ngopi. Aku nak ora bebas ngurangi syukurku. Jadi aku mau bebas dadi kiai terus bebas kemul juban mau. Malah ngurangi syukurku. Justru dengan bebas syukurku ijek napa? Luas. Mergo gak ono sing gawe aturan. Lah nek jatuh ya malah enak to malah ora usah mulang tengok-tengok ning omah nek mak sabar ora modal malah. Lah nek kalau dadi kiai paling pede. Mergo ora perlu basa-basi jatuh Allah. Sementing sing ngersakno pangeran, mesti kersane pangeran. Nek kersane pangeran kan kersane tak minta seneng kan baik-baik saja. Mulane kula ada kon sopan mbek jenengan terus nomor tamu sowan terus basa-basi ya naudzubillah. Sing sopan ben sopan sing ora karep. Kelas tenang Mas. Ini bukan keangkuhan, bukan arogan. Memang hukum tauhid itu begitu. Wong kowe ngaji atas nama hidayate pangeran ning sampean ora krana aku. Yang menggerakkan sampean ke sini itu kan Allah. Yang menggerakkan saya ke sini juga Allah. Kita bicara juga tentang Allah. Apa yang salah, apa yang perlu utang jasa dan sebagainya. Ya kan baik-baik saja. Gak perlu sampean aku ngrasa utang jasa, udan-udan ngaji keruwetan. Eling makhluk keruwetan. Eling makhluk napa keruwet? Ane dari hikam al-mu'min yusiru sana ala Allah an ayakuna li nafsi dzakiran. Seorang mukmin pasti sibuk mikir Tuhan ketimbang mikir proses yang terjadi pada dirinya sendiri. Karena teori yang kita bangun pasti bohong-bohongan. Yaitu tadi ketika kita jadi PNS, sawangane mangane gaji rezeki krana PNS. Nah, di pekerjaan tetap sawangane krana pekerjaan tetap. Lalu zaman sampean belum mendapat itu semua untuk rezeki atas nama apa? Nah, di bojo ayu nriman saiki aku bahagia sing di bojo ayu nriman. Zaman ABG nglirik tok ya wis seneng. Ya iku ya kabeh sing gawe Zaman cek cilik malah dolanan banyu nek keran pasir wis seneng. Mboke sing seneng ngemol. Jare dolano anake. Nek cilik dolanan pasir wis seneng. Ana ibu-ibu, anak tak jak ning mall ben seneng ning kono ana mainane anak-anak ben seneng. Sing seneng ya mboke. Tak cilik dolanan pasir ya seneng. Dolanan guri omah, godhong-godhongan isen. Oh, mbok elek. Anak juga manipulasi, anak juga rawuh. Lah bapake seneng jare demi anake, padahal bapake mripate jelalatan. Anak jelalatan. Wah, kasus kabeh.
Mergo bapak era anak bojone ora ngono iku. Oh, dolim kabeh. Ora ono, cah cilik tetep seneng. Dolanan nang omah napa? Dolanan kok kancane main daun-daunan wis seneng. Wes secara cah lanang malah nekeran bal-balan guru omah wis napa? Seneng. Jare sapa cah cilik seneng nang mall? Ora ono. Paham kan? Dibawa seneng didukung bapak ya. Kepentingannya beda-beda. Jadi bawa belanja bapak ini kafe damai. Allah gak ada pengiran. Untungnya pengiran mau sepura. Gak karu-karuan. Paham ya? Terus lewat ngaji ini sampean kudu yakin bahwa ulama-ulama yang ahli hakikat kayak yang ngarang hikam, Syabul Qadir semuanya itu begitu. Menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimis aja. Bahkan ketika kita melakukan keburukan dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya baik kan, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Bok menentang teori Su'ul Khotimah, tidak, yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya, paham? Artinya itu teori yang tasamu saja dalam bahasa ilmu hakikat tasamu. Normalnya, gampangnya dikatakan demikian. Mulanya penting ngamal soleh, sampean kudu sak-sak ngamal soleh. Ini teori yang paling gampang gini. Sampean sholat subuh untuk poin sitok, sholat zuhur untuk poin loro, sholat asar untuk poin 3. Berarti Anda pangeran tetap nyatet, ngamali sampean 3. Dan pangeran pasti tidak lupa, pasti dicatat. Bariku kowe mati dalam keadaan mabuk. Memang cara lahir ke Su'ul Khotimah. Andai kan pakai teori matematika, kalau kamu mabuk itu sekali kan masih punya tabungan 3. Sama seperti kowe dagangan, badi mbok tabung. Sehingga untuk duit 200 juta. Suatu saat kowe spekulasi keliru, bangkrut, rugine 50 juta. Berarti secara teori kan masih punya 250 juta. Makanya Quran itu hanya mengakui teori faman saqulat mawazinuhu. Siapa yang timbangan baiknya lebih berat, tetap dia dianggap orang baik. Saya itu tidak tahu kenapa teori Su'ul Khotimah begitu populer. Paham? Apa karena kebodohan massal, apa entah nggak tahu saya. Tapi saya protes. Tidak jelas teori Qur'annya kan pokoknya sakulat mawazin. Orang lupa mati mulai cilik soleh. Mondok dari Nokia ini sampai dari nomor tuane, tahu dakwan dhuwur gunung. Pamale kan wah, ngamale karo pintu wagem. Sementara dosane mau gremeng sithik-sithik. Kan ringan, napa? Ringan. Cara ditabung tetap paman sakulat. Mulai cuwilik soleh. Gede kita tambah soleh. Paling penyakit wong wis tuwa kan mangot-ngot niku tok to. Ringan lho napa? Jadi saya tidak tahu. Lu kan seakan-akan itu kan melupakan ngamal yang sudah-sudah tuh hanya divonis Su'ul Khotimah. Kulo nu mboten sependapat. Oke lah kalau menurut hukum lahir mau ngomong gitu ya monggo wong hukum lahir. Toh omongan Anda tidak mengganggu keputusan Tuhan, paham? Orang mungkin kan omongane wong akeh ganggu otoritas Tuhan kan juga tidak. Sampeyan ra usah ngene, Gus, Pak, teori nentang wong akeh. Nentang wong akeh lah pangeran tetep ra anu teori wong akeh. Pangeran dia teori dhewe, paham? Nah sama takut apa teori Gus Pak padha pengiran. Lah aku maca Quran faman sakulat mawazinu dalile jelas. Dalile jelas dan itu dalile pangeran. Coba teori-teori gitu itu siapa yang bikin asal usulnya kok iso begitu populer? Saya juga tidak tahu. Memang enggak perlu tahu karena memang sulit dipahami, Pak. Ya kalau secara bahasa tidak apa-apa ya sedikit gitu saja. Wong mergawe kadang kan yo keliru teorine bangkrut. Misalnya rugi 50 juta. Tapi ketika dia baik nabung sampai 1 miliar kan berarti cek 950 juta. Nah. Itu kalau kita bagi-bagi yang di pasar cadangan 25. Yang terakhir putus di 4 tuh. Paham ya? Jadi betulnya ngamal apa saja itu wanak tubuh makodamu wa asa roh. Asar, efek atau bekas dari ngamal itu pasti tetap ada. Mulane jenenge rasa kuwatir suben-suben maksiat. Ngamal mesti buat paham. Tapi teori Su'ul Khotimah itu memang begitu populer, padahal dalilnya tidak jelas. Bagaimana mungkin Allah menafikan amal yang begitu panjang? Kalau nu buatin sependapat.
Ya nek kula nak takoki tiyang lho, kula sering wonten tiyang mabuk macam-macam matine ngoten. Nyolati Gus. Nah keluargane teko aku nyolati teko. Gus niku anak kula mati pas wadan mabuk sul khotimah. Pas pokoke kula salati sul khotimah mboten tuh Gus kiai niku pokoke nyolati. Sebuti Gus saged disepuro pangeran ta ora. Jawabku gak enak. Nah pangeran bisa nyepuro, tapi mau ning anak ora apa nek pangeran bisa nyepuro ya. Sementara pangeran aja darani ra iso nyepuro. Ya soalnya pangeran tetep iso nyepuro. Tapi coba takono persis anak di sepuro ta ora aku ora nabi ora pangeran tetep ora ro. Kiai sapa ya ora ro, anggere meni ro ya bebo ro ya meni ngono. Wah pangeran kok ditakoki ya. Tapi pangeran tetep iso napa? Nyepuro. Ngene kudu bangga kok di pangeran ra iso didikte, ra iso diatur kudu bangga. Dan kita harus syukur. Paham nggih? Mulane kula beberapa kali salat hajat apalagi akhir-akhir ini. Kulo niku masalah dadi kiai tertutup, tapi akhir-akhir ini tamu kulo niku kuatah. Mulai ke masjid Jamek Bondowoso sampai Bondo kemarin dari Islamic Center Bojonegoro. Mbok niate nggo golek ilmu, bapak aku terkenal gelem pidato cok wae panitia mboten Gus niki pun keputusan panitia. Ya tapi ra keputusane pangeran ya mending ngono. Alatane ngerayu iku mergo wis keputusane napa panitia sing diaturi jenengan jane. Iya. Aku ulama, lek tundukku mbek pangeran, gak keputusane pangeran ya ora tunduk ya mending. Terus cerita. Jamaah mriku biasanya tel tipe jenengan kok, rekamane jenengan. Dadi kula nyuwun jenengan kersa teko. Nah, tujuane aku teko rak ben ngaji. Ngaji dadi sitok utawa ngaji wis cukup. Ngel-ngelo kiai dosa, nasu wedi. Ngel-ngelo kiai napa dosa. Nimpun Gus nak ngoten nggih, semutene lah sampai rawane ngrayu. Bukan apa-apa ya, kenapa ya nasib orang alim tuh kok tetap diatur-atur. Saya itu juga heran sama orang-orang. Tapi alhamdulillah saya itu termasuk mandi. Tapi jek ono yang sowan. Boy wis to ngaji jenengan teng mriki krana kepengin pangeran. Mumpun kenal pangeran pun cukup. Kulo nung tetep makhluk. Nek niate sampean apik lillah ala wis kenal pangeran, asa kenal Gus Ba iku sak dhuwure aku adoh iku pangeran Pak. Boy wis. Boy napa? Wis ngajine krana Allah, ya sudah. Hukum sosial itu nak dituruti mari dadi komunis. Percayanya hukum makhluk. Paham hukum apa? Saya itu tiap malam tetap berdoa untuk orang-orang mencintai saya atas nama Quran. Tidak usah pakai hukum-hukum sosial yang berlebihan. Alasannya nak buatan jenengan, buatan marem itu. Pun anjenan nanti kulo, nak ngaji milang ngaji. Lah jenengan saya dugi panitiane kadang teko orang mobil sak mobil ben ngaji ya gaji saniki. Akhirnya ngaji itu. Ini tetap buatan sakit kak. Nah saya itu khawatir saya itu sebenarnya gitu. Sebenarnya saya sebagai ulama itu juga tertantang untuk meluruskan teori-teori yang salah. Ya kayak teori keburukan tadi. Sebenarnya Nabi itu penuh optimis. Lu itu hadisnya sahih, paham ya? Hadis yang Nabi udah kalau al hayat ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Andaikan kita cara pandang gitu kan optimis. Gusti kehidupan saya itu anggap saja itu bekal atau tambang melakukan segala kebaikan. Nak mati anggap saja akhir dari segala keburukan. Kan enak. Coba kalau kamu padang berbalik, nak urip nambah keelean, nak mati apikku berhenti, kowe apikmu pas-pasan naik. Tanpa mati wis berhenti. Tapi cara padang Nabi ternyata coba saya kadang enggak setuju ilmu kalam kan gitu. Kadang misalnya khairihi wa syarihi langsung menawwa, paham? Dan khairihi wa syarihi menawwa. Padahal kalau Nabi cara ngajarkan asli redaksinya Nabi itu begini. Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wala zabu bisayati illa anta. Jadi cara pandang optimis. Ya Allah, engkau lah zat yang tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Dan tidak bisa menolak keburukan kecuali engkau. Jadi Allah ini dipandang secara hukum positif. Layak bil hasanat illa anta. Yang bisa mendatangkan kebaikan hanya engkau. Dan yang bisa menghilangkan keburukan juga hanya engkau. Tapi tidak dibahasakan elek apik kersane pengiran. Kesannya kan ada sisi negatif. Makanya biasanya doa-doa itu Allahumma srif annasu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah hilangkan segala keburukan ini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Tapi kita akan membayangkan hilangnya keburukan itu kan orang lain yang jahat sama kita itu mati. Orang lain yang jahat sama kita itu kena musibah. Kita tidak sadar bahwa eksistensi kita itu bagian dari keburukan yang melahirkan sistem keburukan. Bisa saja cara Allah, kepengen ngilangi keburukan ya kamu tak ambil, wong sumbernya kamu. Nah kita ini nggak adil, sudah berani doa bima syi'ta wa kaifa syi'ta dan sesuai kehendak wa kaifa syi'ta sepundi mawon carane.
Cara makna gadule wae fasilitas sepundi mawon. Coba ada beberapa keburukan, misalnya ono maling, ono penjahat. Memang maling dosa, penjahat dosa. Mungkin dosanya maling-maling itu karena penjahat sing alusan, karena sistem pajak sing dikorupsi, sistem ngomong sing koruptor dan sebagainya. Tapi si koruptor yang tidak konangan dongo, muga-muga mobilku ora dicolong wong. Muga-muga sepedaku ora dicolong wong, muga-muga malingnya kecekel. Jare pangeran, ya kowe. Rek maling sejatine iku. Kowe. Koruptor sing ra konangan niku nak ndonga rak muga-muga sing nyolong sepeda motor dekne kecekel, artine muga-muga malinge kecekel. Lha iku piyene ndonga mugi-mugi Gusti malinge kecekel. Iku nak dongane mati sing kecekel sapa? Paham? Paham. Lha iya. Makanya kita dikiai ndonga ngono aja nemen-nemen. Jangan-jangan kita bagian dari sistem itu. Oh ini biangnya itu. Ya Allah, hilangkan semua kesesatan. Ternyata kita di lingkaran itu. Wah, dijupuk sih. Jupuk master jadi. Suhu deh, jupuk. Mana dulu ngono yang ngeri. Ya, tapi ya tidak usah ngeri, karena kalaupun kamu diambil, akhir dari segala keburu. Jadi ini pentingnya ngaji. Menurut kalau terusakan sing dalam kurung. Matoliul anwari al-qulubu wal asrar. Matoliul anwari utawi nggon lahire pira-pira nurullah. Lahire pira-pira sinare Allah ta nurullah. Iku al-qulubu pira-pira ati wal asrar lan pira-pira rahasiane ati. Manane ngaten nggih. Soal nurullah, artinya sejauh mana orang itu punya hubungan dengan Allah, niku kaitannya masalah-masalah hati. Gini wow, misalnya ono wong secara lahir matine pas mabuk, tapi bisa saja terakhir hatinya dia kontraknya sama Allah malah syukur karena dia yakin Gusti keburukan saya selama ini membabi buta, menjalar kemana-mana. Dengan saya mati akhir dari segalanya. Dan itu urusannya hati ini dekne mbek pengen. Mana aja sampai kowe pas mati ku nyesal. Senajan nak pengicara pangeran api ngono nggih nang berangkat paham nggih. Ora usah kakean tinggal. Kan kula nak ndonga muga mati dalam kemewahan maksudnya ngoten niku. Sampai mati nangis anakku piye, bojoku piye, nggoni bapake ra jelas apa meneh ditinggal. Iso malah luwih jelas. Paham iso malah luwih napa? Jadi matoliul anwari utawi nggon cukule pira-pira nur ku al-qulubi ku ati wal asrar lan pira-pira rahasia. Nujumul ilmi utawi pira-pira lintangi ilmu iku akmarul ma'rifat iku pira-pira rembulane ma'rifat. Wa syumusu tauhid utawi pira-pira mataharine tauhid matoliuha iku nggon tukule ma'rifat. La wa mau diusurukiha utawi panggonan tukule, panggonan sinare matahari ku kulubul arifin. Iku atine wong-wong sing makrifat ning Allah wa asraruhum lan siri-sirine para arifin. Lane ngaji mbek wong alim sing arifin, sing duwe hubungan khusus mbek pangeran. Iku ciri utama hubungan khusus nyaman mbek pangeran. Aja wong alim mbek sing pah-pah mbek pangeran ngelah-ngeluh barbar. Wa hadhi utawi iki ya hadhi ku alan waru pira-pira sinar utawa nur al haqiqiyah kang basa hakikat. Minal matoli sanging pira-pira nggon kelahiran gon tukul gon terbit ar-ruhaniyati kang bangsa ruhaniyah. Di khilafil anwar kelan berbeda ni pira-pira nur al-khisyati kang bangsa khisyah. Qala dawa fil fil minan sahibul hikam sami. Wa alam anna wa subhanahu wa ta'ala idza tawalla. Nalikane nguasani sapa Allah utawa ngatur sapa Allah walian ing wali. Sona moko ngreksa sapa Allah taala qalbahu ing atine wali minal azyari saking pira-pira perasaan liya. Perasaan sing di luar kehendak Allah. Wa harrasahu lan jaga sapa Allah ing wali bidawamil anwar kelawan langgenge pira-pira nur. Lah nur paling gampang ngene iku subhanallah eling-eling. Nur paling gampang napa? Subhanallah. Kita ini ndak tahu, ditakdir mati saiki sok ben ndak tahu. Ciri utama wong mukmin iku ndak tahu. Kabeh iku subhanallah wa suci. Mulane ibadah dunya koyo salat iku jek gampang, mok ping 5 sedina. Haji cek murah, 30 juta, 40 juta. Sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang diturunkan Nabi Muhammad, orang sekedar sholat sampai haji. Wa mahyaya, wa mamati. Bentuk hidup kita yang begini, mati kita yang kayak apa, itu ya semua lillahi. Tapi kita tidak siap, kita punya versi hidup sendiri.
Kamane kiai bayangno dunia santrine akeh dicucup ning ndi-ndi. Nek wong sugih bayangno karyawane akeh ning ndi-ndi. Kok wong kere bayangane wong kere disakeni wong ning ndi-ndi. Jadi do duwe versi dhewe. Tidak punya kesiapan melihat wa mahyaya wa mamati. Memang itu lebih berat karena per detik kita kontrak dengan Tuhan per detik. Sebenarnya kita kalau iman tenan kudu siap wa mahyaya wa mamati. Bahkan kehidupan saya, bentuk kehidupan saya wa mamati semuanya lillahi rabbil alamin. Kalau kamu tidak paham detail ya subhanallah saja, maha suci Allah. Jika kita tidak tahu persis kersane Allah, tapi kita tetap yakin Allahu Akbar subhanallah. Sehingga kita tidak mengatur Tuhan. Kan sakit mawon nggih kula bolak-balik nyontokno sing lucu-lucu niki. Misale kula ndonga Gusti kula kepengin dadi kiai gedhe, apa mesti maslahat? Dadi kiai cilik ya apa mesti maslahat? Tapi nek kabeh kersane pengiran kan ya sudah. Mulane kula sering gawe contoh sing uraan niku ana cah nom ABG ndonga Gusti muga-muga kula entuk cah wedok iku. Wis donga maca Asmaul Husna. Mungkin cara teori kabeh donga iku manti memang iya, tapi cah wedok iku ya donga maca Asmaul Husna muga-muga ora entuk cah iku, paham? Paham ya? Artinya apa? Allah ya pangerane wong loro iku kan. Sing sitok yo kepengin tok, sing sitok ora. Lah berhubung pangeran Benatil ketemu nuruti salah sitok. Dan Allah tahu sisi musibahnya lebih tinggi misalnya. Akhirnya Allah nuruti rasido wae kan. Lah iku jenenge wa mahyaya wa mamati. Tentu kita kadung diversi mahyaya kita. Dan nom itu diversi hidup saya adalah untuk caiku. Separuh jiwa saya hilang. Tapi cara pengiran mboten enten ngoten niku, tetap wa mahyaya. Lah, orang mukmin sampai sekarang tuh yang berat itu masih melihat itu. Kehidupannya itu masih punya versi yang karepe nuruti nafsu, nuruti hududun nafsu. Sopo ya sing kepengin numpang wong, numpang mertua itu kan ya ora ono. Tapi nek pengiran ngersakno ngono yes, dadi ibadah. Dadi napa? Nah nuruti kepengen kabeh wong ya kepengen mandiri, Pak. Nuruti kepengen. Tapi bukti ridho mek godho-godho ditampa ni wau. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa ya. Jadi nggak usah dijaga, terus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir, betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya,
Sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan toh, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Kalau mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal gadi. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah Asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. No, yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit. Hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak kata saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja, nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan, jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak berusopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang mau dimaui apa lanyah Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakuh. Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis,
bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak wae harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Nah, nambah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir fama qawma bihi ghairuk la tukim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa-analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan. Tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan, kuat mana riwayat itu.
Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Cara Abdul bin Abbas, wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yaknihi. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang nggak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahadi itu merusak Quran. Karena hadis ahadi saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mesti jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima madabun. Terus ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqi dzalikal lafzi atau talaqi riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar.
Wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir, kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior, tapi junior. Terus kata Abdul Nasud, saya ini sadisu sittatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6. Disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan, tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang nggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa. Sementing ila darajatid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim, tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju. Tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihul lan aja nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang ila mafulin wahid. Kowe aja nikah sira kabeh lanang, karena ingkaha atau ya ingkahu. Karo wala tangkihu berarti la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Gak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar, karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali, banatiku meng anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh saya pas setor yang nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya tidak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul, sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya.
Karena bahaya. Jadi saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathit ta. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomit ta wala tangkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca walantangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi. Wahai para lelaki mukmin, jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia. Masa ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim, kemudian kualitasnya seperti itu? Jadi wong alime, yo khotib sing goblok orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu. Karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato khutbah fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mang dalladzi akhdobal jalil hatta al ja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tu khaliyadz dzihni tidak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, mang dalladzi akhdobal jalila hatta al-jawil al-yamin. Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran. Karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya, tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi, dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini dok. Aku hafal Quran, mbahmu, buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kue rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, mung bapak ya rapal. Putu lu gampang meneh, mung bapak mbah ya ora. Maka anak wong alim rapal Quran atau orang alim, itu kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim, terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya zuriyah ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, gila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa?
Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asyrah, ditambahi Ja'far Al-Qari' dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini sebetulnya ya, yang Kisai harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far, karena kan gak fair. Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra sab'ah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf, ya itu salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang lagi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu Kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari'. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim, berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi', akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Mukhtarom Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan, padahal enggak dari haza yahzau hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan, maka dikira asapa huzuan hus'an huzu'an, sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan, itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Ya kamu tidak tahu anehnya, karena nggak nekuni itu. Mengapa loe sangel mikir ngono barang itu? Ah, sementing wayu semaan, wes kok ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan ini serata mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu, sukanya yang asli, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif gak bisa. Dia gak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu, bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa, penggaweannya kan gawe pola. Pola kecenderungan orang gini-gini itu.
Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi'. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang A'rabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, nabi nyeritakno sira ya nabi he wong sing tak dadekno nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi', Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan kan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah, sharaf itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarum Busro mesti gak terima. Sharaf itu ada ngawurnya Pak Tarum. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat ala hamzatu saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat alhamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku iha ba'da kasrotin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu, cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini, tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah terusannya kudu wayang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar, Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja gitu. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin ndak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus enggak apa-apa nanti. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi. Mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepek. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline iku nuruti ilmu napa nuruti riwayat, tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus i'ti apa iti? Imam Asim ngeper dua kali. Dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan itu wedi guru? Karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawati tuni. Nah murid-murid itu karena gak paham wis pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi.
Meskipun Sorof dikarang ya ono kacone juga. Dulu Mbah Maksum Ali ketika ngarang Sorof, mantunya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Mbah Maksum Ali. Jadi dua ahli Sorof tuh Maksum Ali sama Mbah Ali Maksum. Mbah Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan fa'ala yafulu fa'lan contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yafilu fa'lan contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen bar nulung kok mentung Kang. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jawabe Mbah Maksum, "Donya Kang." Kok kecepetan maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah jajar hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jajar normalnya diidghamkan a jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di Masjid mesti tanya, jenengan baca 2 kali itu wedi guru karena punya guru 2 turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Soalnya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, supaya tepak-tepakan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu 2, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Sebenarnya muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang bisa ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 banyak. Di antaranya Mbah Arwani. Saake yen murid radadi ku sak akhir ditulis. Sembrono. Ya enggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin enggak? Oh, enggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibuli, tahu macam-macam. Enggak mungkin wong sikit santri loro kok alim, enggak mungkin kan enggak ono sing bully. Kan enggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, nggak ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran memang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Ora falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Jari Imam Syu'bah. Jari Hafiz, ora mau macakno aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macakno aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno. Imam Syu'bah itu lebih sopan, nggak berani tanya. Imam Asy'ari ono sing nekat daripada nggak jauh takut. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh maksudnya kok piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab Aqra'tu ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Wa aqra'tu ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib.